Assalamualaikum. Halo guys, di video kali ini kita akan belajar tentang metode transportasi ya. Jadi metode transportasi atau biasa disebut juga transportation problem ya, TP, itu merupakan salah satu jenis atau model dari linear programming problems ya, atau LPP, yang digunakan untuk mengatur transportasi atau distribusi barang dari sejumlah sumber atau source menuju sejumlah tujuan atau destination, di mana batasannya adalah supply dari si sumber ya, dari sejumlah sumber, dan juga demand dari sejumlah tujuan atau destinasi. Nah, ada dua tipe ya dari transportation problem ini. Yang pertama adalah jika supply sama dengan demand, maka disebut dengan model yang seimbang atau balance model atau balance transportation problem ya. Nah, kemudian yang kedua adalah jika supply tidak sama dengan demand, ya, disebut dengan unbalanced model atau unbalanced transportation problem. Nah, kemudian untuk teknik dalam metode transportasi ini ya, untuk prinsip visibility-nya itu bisa menggunakan teknik, ada 3 teknik di sini ya. Northwestern corner yang pertama, yang kedua adalah least cost, dan yang ketiga adalah FAM atau Vogel approximation method. Nah, untuk optimality-nya bisa menggunakan metode stepping stone atau yang kedua adalah MODI ya, modified distribution. Oke. Nah, yang visibility ini biasanya dihasilkan dari tabel awal. Nanti kita akan coba praktekkan ya. Nah, sedangkan optimality itu dicapai biasanya dengan melakukan perbaikan dari hasil yang diperoleh di tabel awal ya. Jadi yang visibility ini kita akan coba praktekkan dengan metode yang pertama dulu ya, yaitu northwestern corner ya. Oke. Kita coba. Jadi di sini ada contoh kasus teman-teman ya, sudah saya buatkan di sini. Jadi kita lihat dari definisinya. Model transportasi ini ya, kita ingin mengatur transportasi atau distribusi ya teman-teman ya, dari sumbernya adalah dari pabrik ABC ini ya, ABC, menuju tujuan atau destinasi ada 3 X, Y, dan Z ya enggak? Nah, batasannya adalah supply dari si pabrik A, dia supply-nya atau kapasitasnya ada 90 ya, unit misalnya di sini, atau satuannya Anda bisa buat jadi 90.000 unit atau apapun ya. Di sini saya buat angka yang sederhana 90. Kemudian pabrik B itu supply-nya atau kapasitasnya adalah 60, pabrik C adalah 50 ya. Nah, batasan yang kedua adalah demand dari si setiap gudang ya. Gudang X demand-nya 50, gudang Y 110, gudang Z 40. Nah, kita pertama lihat dulu teman-teman ya, masuk ke tipe yang mana ya? Contoh kasus ini masuk ke yang pertama, jika S sama dengan D, yaitu supply sama dengan demand, atau yang supply tidak sama dengan demand. Nanti masing-masing penjelasannya akan berbeda ya. Oke. Kita lihat di sini jumlah dari supply ini berapa jumlahnya. Kalau kita jumlahkan 90 tambah 60, 150 tambah 50, 200 ya. Jadi jumlahnya adalah 200 di sini. Ya. Kemudian demand-nya berapa? 50 tambah 110, 160 tambah 40, 200 juga. Jadi ini termasuk ke dalam model yang pertama ya, yaitu balance model atau balance transportation problem. Baik. Sekarang kita coba selesaikan dengan metode northwestern ya, teman-teman ya.
Jadi kalau saya di sini, jadi northwestern itu teman-teman kita mulai dari northwestern itu berarti kan barat daya ya, atau pojok kiri atas. Nah, jadi dimulai dari sini nih. Kita lihat di sini. Jadi kalau yang northwestern untuk NYC ya, northwestern corner ini, yang ini nih, ya, kita tidak mempertimbangkan masalah besar kecilnya biaya ya. Jadi kita mengabaikan dulu faktor biaya. Kita mulai dari mana? Mulai dari sebelah sini ya. Kita lihat. Gudang X itu ya akan disuplai oleh pabrik A. Jadi 90 supply ini akan dipakai untuk menyuplai si gudang X yang terletak di pojok kiri atas ini ya, dari kumpulan sel yang ada di sini ya, teman-teman. 12 sel di sini, pojok kiri atasnya kan ini ya, yang sel ini. Berarti kita akan alokasikan supply 90 ini kepada gudang X dulu ya. Jadi sebesar, kebutuhannya berapa? 50 ya teman-teman ya. Berarti yang dipasok tidak mungkin kita tulis 90, tapi sesuai dengan kebutuhan si gudang X. Jadi kita tulis di sini 50. Ya, kebutuhannya. Maka otomatis demand ini akan terpenuhi, ya enggak? Maka sisanya adalah 0. Ya. Anda bisa coret di sini, 50-nya menjadi 0. Ya. Kemudian 90 ini, karena sudah dipasokkan atau dialokasikan 50, maka sisanya berapa? Sisanya adalah 40. Ini kita akan coret 40. Ya. 40. Baik. Kemudian karena ini sudah dipenuhi gudang X ya, maka dia tidak dipasok lagi, tidak dialokasikan lagi ya. Maka di sini kita coret untuk yang sel ini ya, tidak lagi dilakukan alokasi. Jadi yang belum adalah gudang Y dan Z ya. Kita mulai lagi cara seperti yang pertama tadi, langkah seperti yang sudah kita lakukan untuk gudang X. Jadi sekarang kita lihat selnya adalah tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 sel. Nah yang northwestern corner yang mana? Pojok kiri atas yang ini ya. Berarti kita akan penuhi dulu alokasi, kita akan lakukan alokasi dulu untuk gudang Y ini ya, pada sel yang ini dulu ya. Gudang Y itu butuh 110. Ya, pasokan dari pabrik A ini tinggal 40. Ya, maka di sini kita akan tulis 40. Oke. Oke, 40, maka ini akan habis. Ya. Akan habis dan ini akan bersisa berapa? 110 dikurangi 40 menjadi 70. Oke. 70 ya. Baik. Sekarang yang sudah habis yang mana nih? Yang baris ya, yang sini 40. Berarti ini kita coret. Kita coret ya. Yang ini belum kan? Karena masih ada sisa 70. Baik, berarti sekarang tinggal sel yang tersisa yang mana? Ini kan sudah saya coret juga nggak apa-apa. Jadi tinggal 4 nih. 1, 2, 3, 4. Berarti posisi northwestern cornernya adalah yang ini ya. Yang ini. Berarti kita mulai dari sini. Alokasi untuk gudang Y ya, dari supply pabrik B ini 60. Kita akan alokasikan ke sini. Karena dia masih butuhkan 70, maka 60 ini akan diberikan kepada gudang Y. Ya, di sini saya tulis 60. Ya, maka ini akan habis menjadi 0 ya. Dan ini akan bersisa 10. 70 dikurangi 60, 10 ya. Baik. Ini karena ini masih ada 10, berarti yang kita coret ini ya. Ini sudah habis ya, supply dari pabrik B. Oke. Sekarang tinggal
yang dua ini. Northwestern Corner berarti yang ini ya. Kita masih butuh 10 untuk gudang Y, berarti dari 50 ini kita akan alokasikan 10 di sini. Ya. Maka ini akan bersisa 0 ya. Dan sisa dari 50 ini dikurangi 10 ya. 40 kan. Nah, 40 ini kita akan alokasikan ke gudang Z sesuai dengan kebutuhan dalam 40 ya. Jadi di sini kita tulis 40. Oke. Jadi alokasinya sudah selesai ya, teman-teman. Kita lihat dari atas nih, kebutuhan gudang X 50 sudah terpenuhi ya dari pabrik A. Kemudian kebutuhan gudang Y adalah 110 sudah terpenuhi dari pabrik A 40, pabrik B 60, pabrik C 10, 110. Kemudian untuk gudang Z ya sudah teralokasikan dari pabrik C ya sebesar 40. Oke. Nah, sekarang kita menghitung berapa sih biaya transportasinya karena tujuan dari metode transportasi ini ya. Oke, ini saya harus tambahkan sedikit. Jadi tujuannya ini saya harus tambahkan di sini dari dalam definisinya dengan tujuan meminimalkan biaya transportasi. Maaf ya, ketinggalan ini. Jadi di sini kita akan menghitung biaya transportasinya. Jadi kalau kita hitung biaya transportasinya, ya Anda tinggal hitung kalikan aja tuh yang ada jumlah barang dan nilai nominal atau rupiahnya di sini. Misalnya rupiah ya satuannya. Jadi biaya transportasi atau biaya ya. Biaya transportasi kita hitung 50 ya dikalikan dengan 20 ditambahkan dengan 40 dikalikan dengan 5 ya. Kemudian ditambahkan 60 dikalikan 20 rupiah. Oke, ditambahkan dengan 10 dikalikan 10. Kemudian ditambahkan dengan 40 dikalikan 19 ya. Ditambahkan dengan sudah ya 40 dikalikan 19 maka sama dengan 50 ke 20 adalah 1000 ya ditambahkan dengan 200 ditambahkan dengan 1200 tambahkan dengan 100 tambahkan dengan 19 kali 40 tambah 760 ya. Oke. Jadi ini sama dengan sama dengan ini 3260 ya. Jadi kalau satuannya bisa dolar atau rupiah ya misalnya gitu. Kalau rupiah misalnya dalam Rp1.000 berarti 3.260.000 rupiah atau kalau dalam dolar misalnya 3.260 dolar misalnya gitu ya. Jadi ini adalah biaya transportasinya ya. Nah ini belum merupakan solusi optimal tapi merupakan solusi yang visible ya. Jadi ini kita bisa sebut sebagai initial
feasible solution. Yes, ada tambahannya basic ya. Oke. Jadi ini untuk sementara kita belajar dulu untuk mencari nilai solusi yang feasible dulu ya. Dengan menggunakan teknik northwestern corner. Oke. Baik, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Stay hungry, stay foolish.